Guys, selamat pagi. Shalom semuanya. Jadi kali ini saya mau sharing di satu teduh tentang sedikit saja yang dipilih. Kalau teman-teman dengar tentang predestinasi, tentang pilihan Tuhan, pilihan dan pilihan Tuhan, mungkin itu ada sedikit banyak berhubungan dengan itu. Tapi mengenai siapa dipilih sama Tuhan, itu masih merupakan misteri. Itu adalah sesuatu yang berada di kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan itu punya kehendak dan dia bisa melakukan apa aja dan kita nggak tahu. Tapi di sini kita perlu belajar untuk memahami bahwa untuk kita bisa masuk ke dalam rencana Tuhan, itu kita perlu mengambil satu tindakan iman. Jadi apa yang kita percayai, kita juga melakukan hal seperti itu. Karena iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Gitu kan? Nah, sini kita coba buka dulu bersama-sama dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Sini katakan bahwa sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, ini kalau kita ngomong tentang pilihan Tuhan, itu umat pilihan Allah, itu umat yang dikuduskan, umat yang dipisahkan, umat yang dipanggil gitu kan. Nah, kita mungkin sering mendengar tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua dipanggil untuk menjadi anak Allah, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi orang yang berdampak. Tapi kenapa dari sekian banyak orang yang dipanggil itu, cuma sedikit aja yang dipilih? Ya memang itu prinsipnya seperti kita mengumpulkan banyak orang dalam sebuah, misalnya kayak Squid Game ya. Kayak Squid Game. Terus dalam Squid Game itu ada namanya demi game untuk orang itu masuk dalam sebuah permainan. Nah, pertama itu mereka ada banyak orang ikut acara. Terus kemudian sedikit demi sedikit ya masuk game tahap pertama itu semakin berkurang. Terus game tahap kedua semakin berkurang dan seterusnya sampai muncul satu orang pemenang. Ya, tapi kalau di sini teman-teman mungkin pilihan Tuhan itu mirip-mirip seperti gitu sih, Squid Game. Ya, karena banyak yang berguguran, karena mereka gak tahan, karena mereka gak bertanding menurut pertandingan, atau mereka kurang informasi dan lain sebagainya. Tapi di sini teman-teman, aku mau sharing bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang pilihan Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang pilihan Tuhan, kita harus mengerti apa isi hati Tuhan, apa kehendak Tuhan. Terus kita mengerti bahwa panggilan kita itu bukan cuma sekedar menjadi orang biasa, tapi menjadi murid. Jadi menjadi murid, terus kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan itu standar Tuhan memang itu sangat tinggi. Jujur ya, kalau gue secara pribadi, dalam proses gue sering jatuh. Ya, tapi gue belajar untuk melihat kasih karunia Tuhan yang lebih besar daripada semua masalah gue, semua kesalahan gue. Dan gue terus kembali kepada Tuhan. Dan belajar untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan tersebut. Jadi kalau teman-teman tahu apa cara yang pertama, aku berdoa supaya, firman Tuhan kata seperti ini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudusnya dapat memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Tuhan. Ya, ini kalau teman-teman dengar ada orang yang hidup di luar kasih Tuhan, di luar kasih karunia Tuhan, mereka itu membiarkan akar pahit merusak diri mereka, merusak pelayanan mereka, merusak panggilan mereka. Karena mereka merasa bahwa kepahitan itu lebih besar daripada kasih karunia Tuhan. Sehingga akhirnya mereka cuma bertahan dalam tahap panggilan aja, tapi nggak masuk dalam pilihan Tuhan. Ya, percaya teman-teman, kalau teman-teman yang mendengar apa yang saya sharing kali ini, percaya teman-teman adalah umat pilihan Tuhan. Tapi
bagaimana kita tetap bertahan dengan status tersebut, itu adalah pilihan kita juga teman-teman. Dan bagaimana pilihan kita itu semuanya dipengaruhi apa yang kita percayai, dan bagaimana iman kita, dan apa yang kita lakuin juga untuk menunjukkan iman kita. Karena seperti tadi saya katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi yang pertama, teman-teman harus paham bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada segala sesuatu yang kita miliki, lebih besar daripada hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan, kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Ya, itu maknanya sangat dalam, bahwa jangan biarkan sesuatu dalam kehidupanmu itu lebih besar daripada kasih Tuhan. Tapi sebaliknya, kasih Tuhan itu lebih daripada hidup kita. Ya. Terus yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi orang yang dipilih Tuhan. Teman-teman perlu belajar untuk terus mendekat kepada Tuhan, terus mendengarkan suaranya, terus mempertajam kepekaan terhadap suara Tuhan. Jadi di sini teman-teman ambil waktu untuk satu setiap hari, ambil waktu untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk berdoa, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Minta Tuhan tunjukkan hal-hal yang rahasia, minta dia singkapkan hal-hal yang tidak kita pahami. Dan di situ kita semakin belajar untuk memahami isi hatinya, semakin mengikatkan diri kita dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya, dengan demikian kita bisa belajar bahwa hidup kita semakin hari semakin disempurnakan. Ya, mungkin teman-teman akan mengalami beberapa kegagalan. Ya, tapi jangan menyerah. Ingat, kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Ya, terus yang ketiga, ya, teman-teman bisa mulai dengan memperhatikan pergaulan. Ya, karena firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, pergaulan itu ada bedanya sama networking ya teman-teman. Pergaulan itu seperti kita membuat satu gaya hidup bersama dengan mereka. Jadi kita sepakat apa yang mereka katakan, kita sepakat apa yang mereka lakuin, dan kita sepakat dengan pandangan mereka tentang kehidupan, tentang bagaimana mereka mengatasi masalah dalam kehidupan mereka. Tapi kalau networking itu kita menjalin hubungan, membangun relasi, terus kita itu kayak seperti tanda kutip mencari kesamaan, tapi belum dalam tahap kita. Ya, misalnya kalau dalam sebuah rumah ada pintu masuk, ada ruang tamu, ada ruang makan, terus ada tempat tidur. Ya, mungkin kalau sampai tahap ke tempat tidur ini adalah orang-orang terdekat kita ya, misalnya pasangan. Tapi untuk yang masalah networking sama circle itu beda. Kalau circle mungkin kita masukin sampai ke ruang makan. Ya, karena di situ ruang makan ada pembicaraannya lebih dalam. Tapi kalau yang networking kita masukin ke tahapnya sampai mungkin ke ruang tamu atau pintu masuk. Ya, itu bedanya networking sama circle. Di sini pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan itu adalah circle. Ya, siapa yang kita ajak makan bareng, itu masih dalam deep talk. Terus kita bertukar pikiran. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa menjadi umat pilihan Tuhan. Karena dari cara berpikirnya, ada orang-orang yang suportif kita untuk terus mendukung masuk dalam Tuhan. Kalau dalam hal ini, kau ini ikut Connect Group. Di situ Connect Group menolong gua dalam komunitas untuk menjaga supaya tetap dalam standarnya Tuhan seperti itu. Jadi itu tiga teman-teman. Yang pertama, jangan menjauhkan diri kasih karunia Tuhan. Terus yang kedua, hidup bergaul kali dengan Tuhan supaya kita mesti mendengar suaranya. Dan yang ketiga, perhatikan lingkungan pergaulanmu. Ya. Nah, di sini teman-teman tahu gak bahwa ada perumpamaan tentang perjamuan kawin. Jadi ini sebenarnya ceritanya tentang perjamuan kawin. Jadi di situ mereka itu mengadakan, jadi perjamuan kawin itu ada orang-orang yang mengadakan pesta dan sebagainya. Tapi ternyata yang datang sedikit. Orang-orang yang sudah dikasih undangan sebelumnya itu mereka gak mau datang. Ya, teman-teman bisa bayangkan gak, sudah dikasih undangan tapi gak ada yang datang.
atau paling sedikit datang 10% 20%. Nah, pasti pemilik pesta itu dia itu pusingkan. Jadi setelah itu pemilik pesta minta supaya diajak orang ke jalan supaya ikut datang masuk ikut ke pesta. Nah, tapi ada orang yang nggak ikut. Tapi ada juga yang ikut, banyak yang dipanggil, jadi mereka itu semua diundang. Tapi ada satu kejadian di mana ada seorang pakaiannya gak pantas, misalnya pakaian pengemis, dia masuk ke dalam pesta. Terus raja itu marah, dia bilang, kenapa ya? Ini perjamuan saya, tapi kamu gak pakai pakaian pesta. Pakaian ini sebenarnya melambangkan karakter, melambangkan kekudusan, melambangkan segala macam seperti itu. Tapi orang-orang yang datang ke pesta masih berpakaian pengemis, padahal itu mereka tahu itu pesta. Tidak pantas untuk berpakaian pengemis saja, akhirnya berpakaiannya yang gak pantas itu mereka itu diikat, terus dicampakkan, dihukum sama raja, intinya lah. Jadi teman-teman, di sini ada satu makna yang sangat mendalam dan seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa dalam pesta seperti itu, Tuhan itu punya standar. Nah, kita harus ikuti standarnya dia. Tapi sometimes standar yang Tuhan taruh itu kita gak bisa ngelakuin karena terlalu berat. Sehingga akhirnya Tuhan itu memberikan penolong, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu menolong kita. Makanya kita butuh kasih karunia Tuhan. Dan itu benar-benar sebuah kekuatan. Yang dimana kita bisa melihat bahwa kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Nah, dengan kasih setia Tuhan yang besar, kita akan bisa melakukan semua perintahnya. Kita akan terus bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita juga bisa memilih pergaulan yang baik. Jadi itu membuat kita tetap menjadi orang yang dipilih Tuhan. Jadi guys, itu semuanya hari ini. Teman-teman, jangan lupa untuk terus membangun hidup kita. Terus mengasihi Tuhan, terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah guys, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu, menjadi umat pilihan yang dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Nah pada hari ini kami belajar bahwa untuk kami bisa menjadi orang yang dipilih Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kami hidup dalam kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Dan juga hidup mengasihi Engkau, hidup bergaulkan dengan Engkau. Dan pimpinlah kami supaya kami bisa memilih pergaulan yang benar. Supaya kami tetap berada dalam jalur kehendak-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Ayo teman-teman. Saya beraktivitas kembali, apapun juga kamu pun buat. Berbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.